Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-ummiyyi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabati rasulillahi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas ya bersama jajarannya, tentu kita doakan semoga tetap sehat, semangat. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang tertutup rapatnya, ibu-ibu, ini rupanya beliau-beliau ini sering ketemu di Jakarta Islamic Center, ketemu di mana-mana beliau, rajin ngaji rupanya. Para jamaah sekalian, kita pada hari ini kita dipertemukan Allah yang setiap bulan sekali dalam rangka menyemangati, membanggakan diri terhadap sebagai seorang muslim, merasa bangga dengan iman yang kita miliki. Maka iman itu kita buktikan pada hari yang penuh berkah ini dalam rangka bertemu di tempat yang mulia ini untuk meningkatkan iman, takwa kita, dan tentu untuk membicarakan tentang identitas kita sebagai seorang muslim dalam mempertahankan agama kita. Para jamaah sekalian, semoga kehadiran kita diridhoi oleh Allah. Sebab dengan cara kita mengadakan pertemuan-pertemuan semacam ini, Allah akan mendatangkan rahmat. Rahmat itu bisa datang dan laknat pun bisa datang. Datangnya rahmat dengan datangnya laknat itu karena ada sebab. Kalau berbuat maksiat di mana-mana terjadi, pasti laknat yang datang. Tapi dengan kajian-kajian seperti ini, mudah-mudahan termasuk kita bisa menghadirkan rahmat dari Allah. Ya. Rahmat itu bisa turun kan akibatnya karena penyebabnya ada 6. Ya, rahmat itu akan turun karena 6 sebab, 6 syarat. Beriman, saling tolong menolong. Kalau beriman nggak saling tolong menolong, nggak turun rahmatnya, Pak. Kemudian adanya amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, yang keempat mendirikan sholat, yang kelima membayar zakat atau infak sedekah. Baru kemudian yang keenam taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu penyebab datangnya rahmat. Jadi orang mukmin yang saling tolong menolong
kemudian mengadakan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahil mungkar, mendirikan sholat, membayar zakat, taat kepada Allah, maka dikatakan ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah kepada mereka itulah orang Allah akan mendatangkan rahmat kepada mereka. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang akan mendapat rahmat dari Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Al-Qur'annya surat yang ke-9 ayatnya 71. Jadi wal mu'minuna wal mu'minat, yang pertama, syarat pertama beriman, laki atau perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'din, satu sama lain saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimuna sholata, mendirikan salat. Wa yu'tuna zakata, membayar zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulahu, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang bakal mendapat rahmat Allah. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Sudah ketemu ayatnya? Udah, coba diartikan artinya, nak. Tujuh 1. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Semoga Allah mendatangkan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya, amin insya Allah. Bukan qabul tapi amin. Kalau orang Islam tidak mengucapkan amin, itu nggak sempurna Islamnya, Pak. Ada kan yang nggak mau mengucapkan amin, Pak? Nah, itu bahaya, itu bahaya. Para jemaah, problematika umat hari ini hiruk pikuk dengan bangganya menuju kepada kesesatan. Hiruk pikuk dengan bangganya menuju kebatilan. Ini hari ini terjadi problematika umat yang begitu, Pak. Jadi disangka itu kebaikan, disangka itu kebenaran, padahal itu kesesatan, tapi berbondong-bondong hiruk pikuk. Ya kalau nggak ngaji kan jadi nggak ngerti mana membedakan mana hak, mana batil, nggak tahu. Hari ini orang membedakan hak batil itu hampir dicampur-campur, nggak karuan. Jadi yusbiqur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi hari seseorang telah beriman, sorenya jadi kafir lagi. Wa yumsi mu'minan wa yusbiqu kafiron. Sorenya beriman, paginya jadi kafir lagi. Ya bi'u aqwamun dinahum bi aradi minad dunya. Banyak orang yang menjual agama lantaran urusan dunia. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kondisi seperti itu sekarang yang sedang terjadi. Nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wajarlah kalau Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doa yang pendek, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Ya Allah, bimbinglah kami untuk mengetahui bahwa yang hak itu hak. Lalu berikan kepada kami kekuatan untuk mengikuti yang hak itu. Jadi untuk mengikuti hak, mengikuti kebenaran ini kalau bukan pertolongan Allah nggak mungkin. Saya yakin orang yang mau ngaji itu banyak. Kalau nggak salah ada sekitar 1000 Pak yang mau ngaji ke sini. Ternyata ini yang datang. Berarti yang lain kan nggak tahu kalau kebenaran itu ada dan benar, yakin itu kebenaran. Tapi kalau tidak mendapat petunjuk dari Allah, nggak mungkin menjalankan kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah.
Dan berilah kepada kami bimbingan untuk mengetahui tentang yang batil, bahwa yang batil itu batil. Lalu berilah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan yang batil itu. Jadi meninggalkan yang batil pun kalau bukan karena pertolongan Allah susah, Pak. Tahu nggak kalau korupsi itu jelek, Pak? Tahu nggak? Saya yakin orang yang korupsi itu sadar kalau itu perbuatan jelek. Bohong itu larangan. Tapi kenapa mereka lakukan? Jawabannya tidak mendapat pertolongan Allah. Kita termasuk orang-orang dapat pertolongan Allah. Ini duduk di karpet yang kayak gini nih, ini bukan sembarang orang, Pak. Ini dipilih oleh Allah. Ya alhamdulillah ya. Saya jadi ustadz bicara di depan para jamaah. Ini bukan karena saya yang hebat, tapi karena pertolongan Allah. Betul nggak, Bu? Betul. Iyalah. Makanya jangan menyombongkan diri kalau lagi baik. Kan kita belum tuntas ini. Takutnya tambah umurnya nanti lain lagi masalahnya. Dulunya baik-baik, akhirnya suka dengan hal-hal yang nggak benar. Padahal udah tua gitu, mestinya kan bertobat. Para jemaah sekalian, maka ada doa lagi yang diajarkan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wa a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal sudah ada belum sih sekarang? Kayaknya sudah. Sifatnya yang paling jelas tuh. Dajjal itu pembohong loh, Pak. Pendusta Dajjal itu. Betul ya, Ustaz? Kalau kita baca dalam kitab namanya Fafirru ilallah, ngeri sekali. Yeah. Jadi kita diajarin Allahumma inni as'aluka inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari kelemahan. Wal kasali, kemalasan. Wal jubni, ketakutan. Ini 3 penyakit nih sedang melanda kita umat Islam ini. Ya kan? Lemah, malas, takut. Wa a'udzubika min adabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Wa min adabin nar, adab neraka. Wa min fitnatil mahya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup. Wal mamat, dari fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari kejahatan fitnah-fitnah dajjal. Jadi kita ini problematika umat ini luar biasa, ya. Hiruk pikuk orang dengan bangganya berbuat dosa. Orang sekarang berbuat dosa, berbuat jelek, berbuat ini bangga itu. Padahal Muslim kalau ditanya agamanya Islam. Maka para jemaah sekalian, kita ini menghindari bagaimana supaya tidak menjadi orang yang murtad gitu. Tahu kan murtad artinya? Murtad itu keluar dari agama Islam. Kadang-kadang murtad kan nggak terasa, Pak. Kalau orang murtad kira-kira ibadahnya diterima nggak? Seperti anak gitu misalnya sudah dikeluarkan dari sekolah, tapi masih bikin PR gitu, Pak. Diponten nggak PR-nya? Jadi murtad itu tidak terasa. Orang yang suudzon kepada Allah itu sudah murtad. Ya Allah, kenapa aku ini berdoa nggak dikabul-kabulkan? Kayaknya Allah ini nggak kuasa. Nah, mulai suudzon. Atau berprasangka buruk terhadap ajaran Islam, walaupun dia Muslim, itu murtad. Mengerikan memang. Tapi murtad kan ada 2 hal. Yang paling nampak namanya murtad hakiki. Murtad hakiki itu murtad yang benar murtadnya. Ada nggak yang murtadnya nggak benar? Murtad yang benar itu pindah agama, ya nggak? Iya. Kan agama di dunia ini kan banyak, Pak. Di dunia ini setelah saya pernah mempelajari, kebetulan saya menjadi dosen perbandingan agama dulu, mengajarkan berapa semester gitu. Jadi agama di dunia ini beratus-ratus agama, Pak. Beratus-ratus. Tapi yang diakui di Indonesia kan cuma 6. Diakui. Dasarnya PBM. Peraturan bersama Menteri. Nomornya nomor 9 dan 8 dan 9. Kemudian tahunnya 2006. Itu mulai 6 diakui, 6 agama.
Zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, agama yang diakui cuma 5. Tapi zaman Gus Dur nambah lagi 1, Konghucu. Konghucu itu agama bontot di Indonesia ini. Jadi berapa? 6. Yang Konghucu masuk setelah Gus Dur yang jadi presiden. Saya jalan-jalan sampai ke Jawa Timur segala macam. Saya itu mengenai kerukunan umat beragama, saya ngikutin sampai kemana-mana Pak, sampai ke Singapura, ke Malaysia, semana-mana. Untuk berkunjung agama-agama itu. Jadi saya melihat di Purwokerto itu ada sebuah kelenteng yang besar. Gitu. Di situ ada gambar Gus Dur. Dan karena itu rasa syukur mereka kan, karena diakui. Presiden yang sebelumnya nggak mengakui. Namanya itu ada jamaah disebut jamaah Gus Durian. Gus Durian itu ya orang-orangnya Gus Dur ada di situ. Jadi ya kadang-kadang suka doa-doa untuk Gus Dur dan lain-lain. Itu sejarahnya begitu. Jadi yang diakui oleh pemerintah kita berapa? 6. Yang diakui Allah Pak? 1. Karena Allah tidak merasa menurunkan agama yang lain. Allah menurunkan agama cuma Islam doang. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya ya Islam. Maka selama Tuhannya bernama Allah, siapapun Rasulnya, siapapun Nabinya, apapun kitabnya, pasti Islam agamanya. Itu cara ininya ya. Tapi kita tetap toleransi sama agama lain. Itu harus, ya kan? Toleransi ajaran apa Pak? Ajaran Islam. Jadi nggak aneh kalau masalah toleransi. Justru agama lain yang kita pertanyakan, dia toleransi nggak? Nabi Muhammad ketika belum kuat agama paganisme penyembah berhala, kayak apa menyakitinya Pak? Tapi ketika Nabi sudah menjadi kepala negara di Madinah, kemudian konstitusi Madinah, deklarasi Madinah, disebut piagam Madinah, merangkul semua agama yang ada, kecuali mereka yang berkhianat ya diperangi lah. Seperti Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kainuqa diperangi gara-gara mereka mengkhianati. Kalau nggak mengkhianati enggak. Islam itu kalau punya perjanjian luar biasa Pak. Ya. Jadi kita menjaga jangan sampai menjadi orang murtad itu yang susah. Karena ada murtad maknawi, ada murtad hakiki. Kalau murtad maknawi apa? Banyakan mana kira-kira yang hakiki atau maknawi? Maknawi ya. Kalau hakiki kan jelas dia masuk Kristen, masuk Buddha ya, masuk agama lain, itu namanya hakiki. Murtadnya bener gitu. Ya kan? Tapi ada yang orangnya masih tetap Muslim, tapi sama Islam sudah curiga terus. Orang Islam tapi terhadap Islam sudah memusuhi terus. Itu murtad tapi maknawi. Nah, buktinya juga kadang-kadang masih ngundang ustadz juga orang kayak gitu. Padahal sudah murtad. Makanya saya katakan orang yang murtad itu ibarat anak sekolah udah dikeluarin. Nah kalau dia ibadah, walaupun sujudnya sampai lama segala macam, ya nggak dihitung. Kecuali dia itu sadar dan bertobat kembali kepada Islam. Namanya tajdidus syahadah, memperbarui syahadatnya gitu. Sekarang ini barangkali banyak yang kondisi seperti itu. Makanya saya katakan para jamaah sekalian, inilah terjadi problematika umat. Ya insya Allah kita ngaji ini biar kita mengerti. Saya yakin yang nggak ngaji nggak ngerti Pak. Walaupun dia itu anak ustadz, kalau nggak ngaji nggak ngerti. Walaupun itu istri kiai, yakin Pak. Istri kiai kalau nggak ngaji ngerti agama nggak? Kayaknya enggak. Jelas lah. Ya gini-gini kalau ngaji kan alhamdulillah tambah. Coba kita lihat dalam Quran surat yang kelima, surat Al-Maidah. Al-Maidah itu surat 5, ayatnya 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im
Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Benar ya? Benar. Jadi suratnya Al-Maidah, surat yang kelima, ayatnya 54. Gimana artinya, Dek? Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Ia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas atau pemberiannya Maha mengetahui. Jadi surat Al-Maidah ayat yang ke-54 tentang cerita kalau banyak orang yang murtad. Ya. Jadi orang-orang yang beriman ini sadar bahwa hidup dalam akidah yang kokoh dan kuat. Tapi ingat, Allah telah menjanjikan kepada orang beriman ini, kalau nanti orang-orang banyak yang murtad, akan muncul orang-orang yang dipersiapkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad keluar dari agamanya. Barang siapa yang murtad, baik murtad hakiki maupun murtad maknawi tadi. Kalau terjadi seperti itu, kondisi murtadin banyak, fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan suatu kaum, ya, akan mendatangkan komunitas satu kaum yang memiliki ciri-ciri yang digambarkan tadi. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yaitu mereka yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Kaum itu nanti dipersiapkan oleh Allah. Kalau orang-orang banyak yang murtad, Allah akan mendatangkan satu generasi, satu kaum yang punya sifat seperti tadi, yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Kayaknya orangnya di sini nih. Di sini nggak kira-kira? Dicintai Allah dan mencintai Allah. Itu yang pertama cirinya. Kita merasa dicintai Allah nggak sih? Mencintai nggak kita? Kalau mencintai insya Allah kita lagi usaha, tapi dicintai bener nggak? Yang kedua, aizzatin alal kafirin, adillatin alal mu'minina, aizzatin alal kafirin. Ciri yang kedua adalah lemah lembut, kasih sayang kepada sesama mukmin, tapi keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Jangan kebalik, kalau sama mukmin keras, kalau sama kafir lemah lembut. Ini bukan termasuk generasi yang dimaksud ayat ini. Jadi nanti kalau orang banyak yang murtad, Allah akan mendatangkan satu kaum, yang kaum itu dengan sendirinya akan muncul di tengah-tengah dunia ini. Wallahu alam di mana? Mungkin di Al-Ikhlas atau di tempat mana? Yang ciri-cirinya jelas. Yang pertama, dicintai Allah dan mencintai Allah. Yang kedua apa tadi? Lemah lembut. Sebenarnya ini bukan tafsir ini Pak. Ini namanya apa namanya? Kita ini tadabbur Al-Quran sebenarnya. Bukan tafsir. Kalau tafsir satu ayat itu harus lama ditafsirkannya. Nanti pendapat Al-Maraghi, pendapat Ibnu Katsir gitu. Nah ini ngaji dari Maghrib sampai Isya itu kalau untuk begitu ya habis waktunya. Ini kan biar ngantongin ayat banyak. Pulang dari sini bisa jalan miring-miring gitu. Karena kebanyakan ayat yang di mabuk ayat gitu. Jadi para jamaah itu ciri-ciri yang kedua, yaitu Allah akan mendatangkan kaum yang tegas terhadap orang kafir. Tegas di sini lana apa walakum dinukum waliyadin. Jadi tegas bukan berarti galak kalau setiap orang-orang kafir enggak begitu, tapi programnya itu tetap ada pembedaan. Jadi tidak bisa diajak-ajak sembarangan. Ya kan begitu ya kira-kira. Adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin, itu adalah ciri-ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga apa?
yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka selalu berjuang, berjihad di jalan Allah dan tidak merasa malu dicela oleh orang. So alim loh, ya teruskan aja. Dicela, biasa orang begitu dicela, Pak. Iya. Karena dianggap ini ekstrim atau apa namanya. Jadi dicela itu. Ayat yang bilang ketika ayat ini turun itu Indonesia belum ada. Orang ini ayat turun sekitar abad ke-7 awal. Sekitar tahun 611 Masehi ayat itu baru turun. 611 Masehi turun ditambah 23 tahun. Berarti 600 berapa? 34 Masehi selesai. 30 juz. Jadi 30 juz itu dengan waktu yang relatif singkat. Berapa tadi? 22 tahun ditambah 2 bulan ditambah 22 hari. Jadi ketika ayat ini diturunkan belum ada, Indonesia juga belum ada. Negara-negara belum ada. Amerika pun belum ada. Ketika ayat ini diturunkan. Makanya ketika kita ngaji kalau ada orang yang misalnya merasa tersinggung, heran juga dia umur berapa itu. Ini ayat sudah lama turunnya. Betul nggak Pak? Apalagi tadi yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka selalu berjihad di jalan Allah. Mereka tidak takut dicela oleh orang yang tukang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Yang demikian itulah Allah apa? Yu'tihi man yasha. Allah mengendaki. Jadi kaum yang seperti ini nanti dikehendaki oleh Allah akan muncul. Nanti pada waktunya akan muncul. Mungkin sekarang sudah muncul. Mau dihalangi kayak mau diapain tetap akan muncul. Orang sudah dinas Al-Quran. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Itu ayat 54 kan. Ayat 55-nya Pak. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ayo deh. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Rukuk itu tunduk dengan syariat Allah. Orang yang rukuk digambarkan orang yang tunduk, mau diatur oleh aturan Allah, itu orang yang rukuk. Innama sesungguhnya waliyukumullah, penolongmu itu Allah. Penolong atau pelindung. Jadi kita punya pelindung itu Allah. Lalu siapa lagi? Rasul. Siapa lagi? Orang mukmin. Orang mukmin saja cukup? Belum. Orang yang mendirikan sholat, yang membayar zakat, yang mereka rukuk tunduk terhadap syariat Allah, itulah orangnya. Nih. Jadi kalau kita sekarang membayangkan, kan nggak mungkin kita ditolong, dilindungi oleh orang selain Allah, selain Rasul, selain orang mukmin, nggak mungkin melindungi kita. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai penolong dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka sungguh golongan Allah mereka lah orang-orang yang menang. Golongan Allah bakal menang, partainya Allah bakal menang kalau umat Islam, orang yang beriman menjadikan Allah sebagai penolongnya, menjadikan Rasul sebagai penolongnya, menjadikan orang mukmin sebagai penolongnya, tidak bergandeng-gandeng, berjingklak-jingklak dengan orang lain. Itu kalau mau menang ke situ. Tuh, nah, saya ini jurkamnya Allah, juru kampanye untuk mengajak orang menjadi Muslim yang baik. Makanya apa yang dilarang Allah dalam ayat yang ke-57-nya? Kita dilarang apa? Memilih pemimpin yang apa? Yang menjadikan agamamu menjadi bahan ejekan.
bahan senda gurau, agama dibikin gurauan. Sekarang kan terus terang aja Pak, banyak orang Islam kaget. Orang Islam kaget itu maksudnya gini, biasanya nggak gitu-gitu amat, nggak pernah ke masjid, tahu-tahu ke masjid aja, nggak pakai kerudung, tahu-tahu pakai kerudung. Itu namanya orang Islam kaget Pak. Banyak nggak begitu? Jangan dipilih itu. Iya. Ya kan, kalau itu kan namanya menjadikan apa, agama menjadi bahan ejekan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzuwan wa la'iban. Senda gurau bermainan, ya kan? Minal ladzina utul kitaba yaruddukum minal ladzina utul kitaba min qablikum Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Orang 5 tahun baru dibaca. Saya baca ayat ini 5 tahun yang lalu. Pemilu yang lalu baru dibaca lagi sekarang. Ini ayat-ayat pemilu ini Pak. 5 tahun. Wajar, ustadznya juga mungkin terlalu banyak urusan kali jadi ayat ini jarang dibaca. Gimana artinya Dek? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang buat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang beriman. Jadi ini ngaji begini nanti bagaimana tanggapannya? Namanya ngaji kalau di Quran harus dikaji. Kalau saya tidak menyampaikan, saya nanti akan dituntut juga sama. Kenapa itu sampai jamaahmu pada hiruk pikuk mencari kesalahan gitu. Jadi intinya memang begini Pak. Kita sebagai seorang mukmin, ya, kalau melihat orang-orang yang menjadikan agama kita itu menjadi bahan ejekan. Contoh gini misalnya orang munafik gitu. Orang munafik itu kan sholat juga kan Pak? Sholat nggak? Sholat. Bahkan kadang-kadang ngimami kan? Cuman ngimaminya madepnya kemana Pak? Ke kamera. Itu kan jelas, Al-Qur'annya jelas, surat yang keempat. Surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 142. Jadi orang munafik itu tidak menipu Allah. Kok gayanya mau menipu Allah gitu loh. Suratnya surat An-Nisa surat 4 ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Benar ya Pak? Udah ketemu? Itu dari tadi. Orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka mendirikan sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Allah bisa ditipu nggak? Allah bisa ditipu nggak Bu? Apa buktinya kalau Allah nggak bisa ditipu? Nggak usah kemana-mana, buktinya ayat ini. Ini yang berfirman siapa? Allah. Allah bilang apa tadi? Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Berarti Allah nggak bisa ditipu. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Betul nggak? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
Sungguhnya orang-orang munafik itu tidak menipu Allah, dan Allah ganti menipu mereka. Enak aja Allah mau ditipu. Wa idza qamu ila sholati, apabila orang munafik itu mendirikan sholat, qamu kusala, mereka sholat berdirinya malas. Karena nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada acungan jempol, malas. Kalau nggak ada nggak mengharapkan yang lain, malas sholatnya. Kalau rajin berarti ada sesuatu ini. Gitu. Itulah Islam kagetan. Ya. Jadi ini ayat yang bilang, bukan kita. Kalau kita nggak yakin dengan ayat itu, kita bukan orang beriman lagi nanti. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa. Mereka ingin mendapat sanjungan dari manusia. Yura'un itu riya, pengen dipuji. Wala yadhkuruna, mereka tidak pernah berzikir, nggak pernah ingat kepada Allah. Illa qalila, kecuali sedikit sekali. Jadi Allah Akbar, entah apa yang dibaca, nggak ingat Allah. Suratnya surat 4 An-Nisa 142. Ini pulang dari sini kan ngantongin ayat banyak, nanti bisa ceramah di luar. Sampaikan lagi sama orang lain. Karena kita punya kewajiban kan 5 terhadap Islam ini. Wajib mengimani, setelah mengimani, mengilmui. Setelah mengilmui, mengamalkan. Setelah mengamalkan, mendakwahkan. Yang mendakwahkan yang terakhir, yang kelima, mempertahankan. Jadi kita punya kewajiban itu, Pak. Makanya semangat karena yakin. Coba kalau setiap umat Islam ngerti kewajibannya, Pak, nggak begini nasibnya umat ini. Apa tadi kewajibannya 5? Mengimani. Setelah mengimani, mengilmui. Setelah mengilmui, mengamalkan. Habis mengamalkan, mendakwahkan, ngajak orang lain. Dakwah ya tidak harus teriak-teriak kayak begini. Dakwah ya mengajak yang lain bisa. Yang terakhir, yang kelima, mempertahankan. Itu. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang menolong agamanya Allah. Orang-orang yang menghidupkan cahayanya Allah. Saya yakin, Pak, kalau nggak ada pengajian, nggak ada ceramah, nggak ada ngaji, Islam yang mayoritas ini pasti akan jadi minoritas lama-lama. Betul nggak? Iya, makanya ya pengajian di mana kita semangat datanglah. Insya Allah para jamaah sekalian. Sekaligus kita memakmurkan masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ikhlas. Ya. Kemudian untuk mendapatkan pemimpin, di Quran sudah mengajarkan kepada kita. Ya. Pemimpin itu harus memiliki sifat yang 4 ya. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Ditambah apa lagi? Ditambah sikap yang lemah lembut, sikap yang sopan santun. Itu pemimpin. Ya. Rasulullah itu berapa kali dicela oleh orang, dihina oleh orang, diperangi oleh orang, tapi Rasulullah nggak pernah dendam. Betul nggak, Pak? Kalau kita jadi orang pendendam dengan orang pemaaf, bagusan mana, Pak? Pemaaf. Kalau pemaaf itu biasanya penyakitnya hilang nih. Tapi kalau pendendam dikit-dikit dibawa ke rumah sakit, diimpus. Coba lihat dalam surat yang ke-3 Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Benar ya? Surat yang ke-3 namanya Ali Imran. Surat ada berapa, Pak? Di Quran ada berapa surat? 114. Surat pertama namanya Al-Fatihah. Surat terakhir, berarti kalau Bapak Ibu baca surat Al-Fatihah dan Anas udah hatam. Ya kan 1 dan 114 selesai. Sekarang kita baca surat 3 tadi, surat Ali Imran ayat 159. Silakan diartikan, Dek.
Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Fabima rahmatim minallah lintalahum, karena berkat rahmat Allah engkau Muhammad menjadi orang yang lemah lembut. Linta lahum, lemah lembut kepada mereka. Linta engkau lemah lembut, lahum kepada mereka. Mereka siapa? Yang suka memusuhi, yang suka jeletuk, yang suka menyakiti. Semua dihadapi dengan lemah lembut. Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, sekiranya kalian sekiranya kamu bersikap kasar, keras hatimu, ya. Jadi walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, mereka akan menjauhi kamu dari sekelilingmu, bubar, kamu gak punya pengikut. Ya kan? Fa'fu anhum, yang pertama maafkan mereka. Jadi pemaaf itu enak, Pak. Fa'fu anhum wa yastaghfir lahum, dan mintakan ampun kepada Allah. Ampuni ya Allah dia, karena dia nggak mengenal saya, dia nggak ngerti tentang saya. Wasawirhum fil amri, ajak mereka untuk bermusyawarah dalam urusan itu. Fa'idha azamta, apabila engkau telah membulatkan tekad, fatawakal ala Allah, kita disuruh tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu berdoa sekaligus berusaha. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang tawakal. Dengan cara seperti ini Allah akan mendatangkan pertolongan, Pak. Kira-kira kalau kita ditolong Allah, ada yang bisa mengalahkan kita, Pak? Itu yang kita harapkan. Tapi apakah mungkin Allah nolong kita, Pak, sementara kita cuek-cuek aja? Bangun kayak malam hari, kayak ketuk hati sana, langit yang ketujuh sana. Harusnya gitu ya, Pak. Kenapa? Kalau Allah sudah menolong, nggak ada siapapun yang akan dapat mengalahkan kita. Itu ayat selanjutnya. Yang surukumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdulkum faman dalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan jika Allah menolong kamu, silakan. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu, kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Kepada Allah sajalah orang-orang mukmin bertawakal. Ada sajanya di situ, kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Kenapa? Nggak boleh bertawakal sama yang lain. Bertawakal itu artinya menggantungkan diri, berserah diri kepada selain Allah. Berserah diri, berlindung kepada selain Allah, disamakan dengan orang berlindung kepada sarang laba-laba. Nggak ada manfaatnya. Semua itu lemah, Pak, rapuh semua. Kalau Allah sudah menolong, nggak ada yang sanggup mengalahkan. Maka insya Allah ya, ini berita gembira ayat ini, Pak. Kalau kita benar-benar barisan kita kokohkan. Jangan salah pilih pemimpin. Harus yang sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik artinya benar. Amanah, Pak, jujur. Tabligh menyampaikan, punya visi, punya misi, punya ide, punya gagasan, itu tabligh. Fatona cerdas. Udah jelas itu ciri-ciri itu. Mau milih kok nggak ngerti ini. Kalau nggak ngaji dulu nanti repot. Kita memilih pemimpin itu, pemilu besok itu termasuk ibadah nggak? Memilih pemimpin pakai baca bismillah nggak? Ya, berarti ibadah. Berarti kalau ada orang bilang jangan bawa-bawa agama, salah. Harus bawa agama, Pak. Iya.
mau nusuk aja pakai bismillah. Agama ini yang dibawa. Jadi saya katakan kepada orang yang mengatakan bahwa jangan bawa-bawa agama, itu pasti orang yang nggak beragama itu. Tapi kita bagi orang beragama kemanapun kita berada, karena agama merupakan alat kontrol kita. Kalau kita mau bengkok sedikit, oh ini dilarang, ya Pak ya, lurus lagi gitu. Aneh, orang bilang jangan bawa-bawa agama. Insya Allah, karena agama lah kita ini hidup. Karena agama abadi akan membawa kita sampai ke akhirat. Ini saja Pak ya, ini titiknya sudah bunyi. Jadi nggak ada yang nanya dong, mau nanya? Ada yang mau nanya? Silakan Pak. Masalah agama itu yang diakui Iya. yang si A itu diakui juga. Enggak masuk agama Syiah itu. Syiah itu paham, Pak. Jadi kan ada di Indonesia ini ada agama, ada keyakinan. Agama atau apa namanya? Keyakinan apa namanya? Kepercayaan. Jadi Syiah itu tidak masuk agama, tapi masuknya ke keyakinan ya apa namanya? Aliran, ngalir. Udah, kalau pemerintah Indonesia menerima 6 agama, ya kalau di dunia itu ratusan agama, kalau Allah cuma 1 doang yang diterima. Mudah-mudahan kita diridhoi ya. Sepulang dari pengajian ini, insya Allah dosa-dosa kita diampuni, rumah tangga kita dijaga, anak kita jadi orang-orang yang soleh dan soleha. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.